Terima kasih. Ya. Hari ini ada debut pemain musik perdana. Ya, ini sengaja dia turunnya paling belakang. Mau nunjukin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Yohanes. Ya. Bapak Ibu, kita sangat terbuka sekali bagi siapapun yang ingin melayani di tempat ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di tempat ini tidak ada paksaan tuntutan untuk melayani. Tapi kalau Anda memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengambil bagian, untuk melayani di tempat ini, kami sangat terbuka. Tidak ada syarat apapun Bapak Ibu Saudara, yang penting syaratnya adalah kita harus terlebih dahulu menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga pelayanan itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Amin. Sekalipun dalam pelayanan itu akan terjadi gesekan-gesekan, namanya manusia ketemu dengan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita menikmati kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, ya, masalah gesekan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Amin. Ya, kenapa? Karena hati kita ini sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Anda bisa membayangkan, nah misalnya gelas ini Bapak Ibu Saudara. Gelas ini Anda bayangkan setiap detik, setiap saat dialiri terus oleh air dari keran yang bersih, air sumber yang bersih Bapak Ibu Saudara. Anda bayangkan gelas ini dialiri oleh air dari sumber yang bersih. Nah, tiba-tiba air ini kemasukan pasir, tiba-tiba ketetesan sesuatu yang kotor. Kira-kira apa yang terjadi dengan gelas ini Bapak Ibu Saudara? Akan terus menjadi kotor atau tetap menjadi bersih? Hah? Tetap menjadi bersih. Nah demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Orang yang jarang atau sedikit sekali mendengarkan firman, itu dia seperti gelas yang jarang sekali dialiri oleh aliran-aliran air yang membersihkan hidupnya. Sehingga ketika kena jengkel, kena masalah dengan orang lain, hidupnya bukan bertambah bersih namun bertambah kotor Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang membuat kita bisa bersih yaitu adalah firman Kristus yang mengalir setiap saat. Amin Bapak Ibu. Ya makanya di tempat ini kita tidak perlu khawatir kalau jemaat mendengar firman sering mungkin setiap saat, maka Anda akan melihat seperti sebuah gelas yang dialiri air bersih setiap saat Bapak Ibu Saudara, sehingga kotoran-kotoran yang masuk akan dengan sendirinya keluar dan tersingkir dari dalam gelas ini. Amin. Ya, jadi gampang aja, masalah apapun dalam hidup kita akan pergi dengan sendirinya ketika hidup kita dialiri oleh firman Kristus. Amin. Semakin sering Anda membuka hati Anda untuk dialiri firman, maka Anda tidak perlu berusaha untuk mengampuni. Anda nggak perlu berusaha untuk melepaskan diri Anda dari dosa. Anda nggak perlu berusaha melepaskan diri dari hal-hal yang buruk. Dengan sendirinya firman itu akan membersihkan hidup kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari-hari ini ada yang berkata, waduh mengampuni itu kok susah sekali. Ya, kemarin saya mendengarkan khotbah dari Pastor Ivan, ya Jumat Agung tentang mengampuni. Ya, terutama yang malam hari worship night itu Pastor Jimmy yang khotbah, dia bilang dia diingatkan Tuhan waktu di belakang stage untuk siap berkhotbah, Tuhan ngomong sampaikan kepada jemaat, stop untuk menjadi sumber pengampunan. Karena sumber pengampunan itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Jadi kita tanpa firman Bapak Ibu Saudara akan jatuh bangun untuk mengampuni orang lain. Akan jatuh bangun untuk mengasihi orang lain. Tapi kalau kita dialiri oleh firman setiap saat, maka dengan sendirinya kita menjadi orang yang tidak gampang sakit hati, orang yang tidak gampang marah, orang yang tidak gampang takut, orang yang tidak gampang khawatir. Amin. Ya, jadi jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Firman Kristus. Yuk tepuk kiri kanannya, kasih salam, katakan yuk dengar firman lebih banyak. Dengar firman lebih banyak. Itu mengapa Bapak Ibu Saudara di gereja ini selalu ditekankan supaya kita mendengarkan firman sesering mungkin. Setiap hari hamba-hamba Tuhan sudah mempersiapkan firman untuk Anda. Sebelum Anda bangun sudah tersedia makanan firman di hadapan kita. Amin.
Supaya Anda bangun, lihat HP, harusnya langsung buka firman dulu. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat WA keluarga, jangan lihat WA saudara, jangan lihat WA tagihan paylater Bapak Ibu Saudara ya. Lihat firman. Amin. Kalau Anda khawatir, lihat firman. Itu tandanya gelas itu tadi mulai terisi oleh pasir dan sesuatu yang kotor. Kalau Anda mau bersih, dengarkan firman, dengarkan firman. Maka utang-utang Anda akan lunas dengan sendirinya, sakit penyakitmu akan sembuh dengan sendirinya, semua masalah hidup akan pergi dengan sendirinya. Amin. Ya. Jadi tidak ada ceritanya susah mengampuni, sulit mengasihi dan lain-lain. Kalau ada firman, pasti dengan sendirinya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena Bapak Ibu Saudara, firman itu akan membersihkan kita. Makanya kalau mau melayani tempat ini syaratnya cuma satu. Mendengar firman lebih banyak. Amin. Kalau enggak nanti ya siti-siti jengkel, siti-siti marah, sedikit-sedikit kecewa. Aku rak dinggum neh, you know. Aku ditokno saka pelayanan. Ya sudah biarin, gak dipakai ya syukur Bapak Ibu Saudara. Dipakai ya puji Tuhan, gitu aja. Amin. Ya. Karena khotbah minggu lalu apa? Khotbah hari Jumat. Dalam hidup ini yang terpenting adalah apa Bapak Ibu Saudara? Yesus Kristus. Amin. Ya, Pak Yakub menyampaikan, Paulus berkata, aku telah memutuskan bahwa aku hanya mau satu hal tentang kamu, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Ya. Ini lupa disiapkan apa presenternya, jadi saya minta tolong Pak Andi untuk menjalankan aja. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah third day living, ya, kehidupan hari ketiga. Katakan kehidupan hari ketiga. Ya. Saya percaya dan yakin mungkin Anda akan sulit mendengarkan khotbah ini di tempat lain kecuali ya di gereja-gereja yang fokus kepada pemberitaan Injil. Ya, ini adalah khotbah yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu Saudara Paulus berkata ada banyak hal yang besar yang disembunyikan oleh Tuhan dan akan disingkapkan di akhir zaman di hari-hari ini untuk kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah ini salah satunya Bapak Ibu Saudara ya. Hari ketiga. Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus berkata kepada orang-orang pada waktu itu, kalau kamu mau merobohkan bait Allah, silahkan hancurkan. Pada hari ketiga aku akan membangunnya lagi. Nah Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, kita semua ini adalah, halo? Kita semua ini adalah bait Allah. Jadi kalau ada yang berusaha menghancurkan hidup kita, Yesus berkata, aku yang akan membangunnya. Amin Bapak Ibu. Kalau ada yang mau menghancurkan bisnismu, ada yang mau menghancurkan rumah tanggamu, Anda nggak perlu takut. Hari ketiga Yesus akan membangkitkan pernikahanmu, membangkitkan bisnismu, membangkitkan keuanganmu, membangkitkan masa depanmu, pengharapanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari yang ketiga itu adalah hari ini. Hari di mana Yesus dibangkitkan. Anda nggak perlu stres bagaimana memulai lagi sesuatu yang baru yang mungkin telah dihancurkan oleh temanmu, oleh sahabatmu, Bapak Ibu Saudara, oleh mungkin anakmu, mungkin oleh saudaramu. Anda kehilangan banyak sekali karena perbuatan orang lain. Hari ini Tuhan berkata, kalau ada yang mau menghancurkan bait Allah, hari ketiga aku akan membangunnya kembali. Amin. Aku akan membangkitkan lagi. Aku akan mengembalikan lagi. Dan siap-siap terima pengembalian yang besar dari Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan mengembalikan itu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Konsep pengembalian dari Yesus. Yesus tidak seperti ini. Anda hilang 100 maka dia kembalikan 100. Enggak seperti itu. Konsepnya di perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mencuri ya dan dia tertangkap, dia harus mengembalikan apa yang dia curi 100% ditambah 1/5. Nah Yesus tidak pernah mencuri dari kita dicuri oleh iblis tapi Yesus disalibkan sebagai pencuri. Supaya Yesus yang akan mengembalikan apa yang hilang dari Anda 100% ditambah 1/5. Amin. Jadi Tuhan akan kembalikan lebih banyak lagi. Katakan lebih banyak lagi. Makanya tahun ini kita juga percaya ini adalah tahun much more. Amin.
Tahun yang lebih banyak, lebih sehat, lebih kuat. Enggak ada yang tepuk tangan, enggak ada yang amin. Amin. Tahun yang lebih, kecuali berat badan. Ya, kalau yang gemuk jangan lebih lagi. Tahunnya berkurang berat badannya, lebih kurus lagi. Kalau yang kurus lebih gemuk lagi. Amin. Yang rekeningnya berkurang lebih banyak lagi. Yang amin 1, 2 Tuhan dengar. Yang enggak amin malaikat dengar. Ya, kayaknya lebih cepat Tuhan daripada malaikat. Ya. Kalau rekeningnya sudah gemuk gimana Pak? Tuhan akan lebih lagi menjadikan kita berkat untuk membagi pada banyak orang. Amin. Ya. Kalau tahun ini kita sudah berbagi takjil kurang lebih berapa ya? Mungkin sekitar 200 lebih. Ya, 250, 300 lebih. Tahun depan kita akan membagi lebih banyak lagi. Amin. Tapi yang terpenting bukan bagi takjil, bagi firman. Amin. Yesus berkata kita harus memberi mereka makan. Dan Alkitab berkata kita hidup makan bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagikan firman kepada banyak orang Bapak Ibu. Hari-hari ini mereka jiwanya lapar. Mereka butuh firman yang menguatkan mereka. Amin. Firman yang bersih. Bangkitkan semangat yang lemah. Bangkitkan orang-orang yang patah hatinya. Nah Bapak Ibu saudara. Saya sudah merenungkan firman Tuhan ini lama sekali dan sudah dipersiapkan. Pak Yakub pernah cerita bahwa setiap firman kita ini dipersiapkan di awal bulan bahkan di akhir bulan sebelumnya. Nah tema-tema itu sudah kita persiapkan, kita doakan ya supaya tema itu tidak tema dadaan semua ya. Nah Bapak Ibu saudara, tema ini sebenarnya sudah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu. Nah kemarin ya saya sudah renungkan, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan yang menarik. Dalam hati saya pertanyaannya gini, kenapa Yesus harus dibangkitkan pada hari yang ketiga? Bukan hari keempat, bukan hari kedua, bukan hari kelima, bukan hari keenam atau ketujuh. Kenapa hari yang ketiga? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu saudara? Kalau ada dan tepat ya sudah kita pulang. Enggak ada ya, kita akan coba lihat jawabannya melalui firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sehingga kita bisa memberitahu kepada banyak orang kenapa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ada pesan apa pada hari ketiga, hari kebangkitan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, ayat yang pertama Roma 6 ayat 5 dan sampai 8 dikatakan demikian. Ini ayat yang disampaikan Pak Yakub pada hari Jumat. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa saudaraku? Kebangkitannya. Nah ini perhatikan Bapak Ibu saudara. Kita menjadi satu sama dengan kebangkitannya. Ya, apa yang Yesus alami, apa yang Yesus rasakan, apa yang terjadi setelah Yesus bangkit. Alkitab berkata kita akan menjadi satu sama dengan apa yang terjadi pada hari kebangkitan Tuhan. Nah inilah yang mendasari Bapak Ibu saudara, the third day living, kehidupan pada hari yang ketiga. Anda dan saya, Alkitab berkata kita akan menjalani kehidupan yang sama persis dengan kehidupan Yesus setelah bangkit. Amin Bapak Ibu saudara. Ya. Karena kita tahu ayat yang ke-6 bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Katakan manusia lamaku telah disalibkan. Ya. Jadi apa yang buruk, apa yang jahat, apa yang enggak baik semuanya sudah disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Inilah yang kita percayai, orang yang mendengar Injil otomatis hidupnya perlahan-lahan akan meninggalkan dosanya. Bapak Ibu saudara. Ya, akan meninggalkan dosa. Ayat 7 dan 8. Sebab siapa yang telah mati, ayo kita katakan sama-sama 2, 3. Ia. Nah kata siapa dan ia pakai nama kita masing-masing. Biasanya kalau kita pakai nama itu membaca sesuatu yang baik. Nah ini juga baik. Ya. Ini lebih baik lagi Bapak Ibu saudara ya. Ini adalah berkat yang terbesar dari semua berkat bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Siapa yang suka dosa? Enggak ada Bapak Ibu saudara. Tapi daging ini memang lemah. Kita tahu ini dosa tapi kita enggak punya kuasa untuk menolaknya. Nah itu memang manusia kita Bapak Ibu saudara. Nah makanya kita perlu juru selamat.
Ya. Yuk kita ganti kata siapa, kata ia dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Sebab Vincent yang telah mati, Vincent telah bebas dari dosa. Sekali lagi 2, 3. Sebab Vincent yang telah mati, Vincent telah bebas dari dosa. Amin. Jadi setiap kali Anda melakukan dosa, setiap kali Anda melakukan kesalahan, katakan kalimat ini. Aku telah mati, aku bebas dari dosa. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya juga bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah ini bicara hari ketiga. Yesus hidup pada hari ketiga. Ya, jadi kalau kita telah mati dengan Dia, kita juga akan hidup bersama dengan Dia di hari yang ketiga. The third day living, kehidupan hari ketiga. Berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, Hosea 6 ayat 1 sampai 2. Yang dikatakan demikian, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut luka-luka kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari-hari di mana kita berbalik kepada Tuhan. Pertobatan itu bukan menekankan perubahan perbuatan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Pertobatan itu bukan soal perbuatan seseorang yang berubah dari jelek menjadi baik. Dari yang tidak benar menjadi baik. Bukan. Pertobatan yang sesungguhnya adalah hati seseorang yang kembali kepada Tuhan. Amin. Nah ini yang terpenting. Kalau hati seseorang sudah kembali kepada Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan atau firman itu akan membersihkan dia dari hal-hal yang gak baik Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan usahanya sendiri. Nah inilah Injil Bapak Ibu Saudara. Injil itu memberitahukan betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan. Supaya setiap orang yang merasakan menikmati kembali kasih Tuhan, orang itu memiliki keinginan untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Ya, kisah pertobatan yang sebenarnya itu diceritakan oleh Yesus ketika Yesus menceritakan ada seorang ayah yang punya 2 anak. Si bungsu dan si sulung. Yang nakal ini namanya si bungsu. Dia minta warisan, dia hambur-hamburkan warisan ayahnya sampai dia nggak punya apa-apa, bahkan menjadi miskin, sampai melarat, makan pun tidak bisa, sampai dia harus makan sisa makanan hewan yang namanya babi. Saya berdoa amit-amit di sini nggak ada yang pernah makan makanan sisa orang, amin. Apalagi makanan sisa hewan. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Pasti loh ya, kalau ada, wah ini tugas gereja ini untuk harus menolong. Ya. Ini bukan makanan sisa makanan orang, ini adalah sisa makanan hewan. Betapa mengerikannya dan rusaknya hidup anak muda ini Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang membuat anak muda ini bisa berubah hidupnya Bapak Ibu Saudara? Ingatannya tentang ayahnya yang begitu baik. Dia tiba-tiba ingat. Sementara pegawai-pegawai papanya di rumah gak pernah kekurangan makan seperti saya ini. Dia ingat bagaimana papanya memperlakukan pegawai-pegawainya dengan baik. Dia ingat bagaimana ayahnya memperlakukan dia dengan baik. Sekalipun dia ini terkenal nakal, sekalipun anak muda ini terkenal brengsek, sekalipun anak muda ini terkenal rusak, bejat. Dan ketika anak ini datang kepada papanya tetap memperlakukan anak ini sebagai anak kesayangannya. Bapak Ibu, senakal-nakalnya anakmu, tetaplah dia anak. Amin. Jangan perlakukan anakmu seperti perbuatannya. Karena kalau Tuhan perlakukan kita seperti perbuatan kita, Pak Yakub berkata, tidak ada seorang pun yang datang hari Jumat dan Minggu. Amin. Perlakukan anak-anakmu sebagai seorang anak. Ya, ini pesan Tuhan yang kuat hari ini. Orang tua, perlakukan anak-anakmu sebagai seorang anak. Bukan sebagai seorang pendosa, bukan sebagai seorang yang jahat. Anak ini datang, "Pah, aku minta warisanku." Kalau Bapak Ibu punya anak, Anda tahu anakmu ini nakal sekali. Anakmu tiba-tiba datang sementara kita masih sehat. Dia berkata, "Mah, Pah, apa nak? Aku minta warisanku." Kira-kira Anda kasih atau enggak? Halo? Enggak mungkin.
Kita sudah tahu akan dipergunakan apa uang ini. Saya mendengar kisah banyak orang tua yang anaknya terjerat narkoba. Macem-macem alasannya Bapak Ibu. Bahkan anaknya pernah WA saya juga, "Koh, ayo koh, pinjemi aku modal koh, kita buat usaha jual pakaian, jual ini, macem-macem." Papa mamanya bilang enggak. Sudah tahu pasti akan dipakai untuk kembali pada hidup yang lama. Enggak. Apakah itu bentuk sayang? Sayang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya beritahukan tidak ada rasa sayang yang seperti Tuhan kepada kita di dunia ini. Amin. Makanya bergantunglah kepada kasih sayangnya Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Jangan kasih sayangnya suami atau istri. Amin ibu-ibu. Suamimu tetap manusia. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu terus ke Pak, terus ki. Suamiku iki gualak Pak, pelitnya setengah mati, hitung-hitungan. Waduh guyune kok tambah banter ini ibu-ibu. Enggak ada ya. Suami-suami di sini murah hati seperti Kristus. Loh kok laki-laki yang amin, enggak boleh, harus wanita-wanita. Tapi tadi Bu Elsa aminnya kenceng, berarti mungkin betul ini ya. Suami-suami di sini, bapak-bapak semuanya murah hati seperti Kristus. Loh, bapak-bapak jangan. Istri-istri, saya mau dengar suara istri-istri di sini dulu. Suami-suami Anda murah hati seperti Kristus. Waduh, luar biasa sekarang yang sini. Suami-suaminya ibu-ibu semuanya murah hati seperti Kristus. Wah, amin. Puji Tuhan. Ya, bersukacita. Bapak Ibu Saudara, mulailah melihat suamimu seperti Kristus mengasihimu. Amin. Maka apa yang kau lihat itu akan mengubah kenyataan yang terjadi dalam hidupmu. Lihat anak-anakmu seperti anak. Apa yang Bapak ini lakukan? Bapak ini kasih Bapak Ibu Saudara. Ini nak, kurang enggak? Mungkin seperti itu bahasanya. Oh cukup Pak, bagianku ini ya Pak. Oke, ini bagianmu nak. Udah bawa aja. Bapaknya tahu, papanya tahu begitu warisan ini dikasih, hilang anak ini. Anda bisa tahu hatinya ayah ini. Dan apa yang terjadi? Hilang benar Bapak Ibu Saudara. Lari dari rumah. Dan uang itu dihambur-hamburkan. Dia berjudi, berpesta pora, berfoya-foya. Sampai uangnya habis. Sampai dia nggak bisa makan dan makan sisa makanan hewan. Dan waktu itu yang menyadarkan anak ini bukan polisi, bukan tentara yang mengejar-ngejar anak ini. Tapi ingatannya tentang kebaikan papanya yang tidak pernah menolak dia sekalipun. Orang tua, kalau Anda mau anak-anak berubah, biarkan kasih Kristus itu mengalir dalam hidupmu. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, oh ya wis nek ngono turuti we, apa we, turuti we. Ha iso Bapak Ibu Saudara, gagal. Saya udah praktekkan itu. Saya mau jadi seperti Yesus, tanpa kasih Tuhan gak bisa. Kalau Anda mendengarkan firman, otomatis kasih itu akan mengalir dengan sendirinya dalam kelemahan-kelemahanmu. Ketika engkau marah sekalipun kepada anakmu, Anda gak sadar memukul anakmu, tapi kalau Anda dipenuhi kasih Tuhan, kasih itu akan mengubah pukulan itu menjadi sebuah kasih yang mempertobatkan mereka. Amin. Ya, kita nggak bisa menahan marah, kita nggak bisa menahan, mungkin kita harus pukul anak kita. Kita manusia yang lemah. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan terus Anda harus berubah, tapi kuncinya adalah dengarkan firman. Bapak Ibu Saudara, akhirnya anak ini berbalik. Nah inilah kata-kata berbalik, pertobatan yang sejati bukan tentang berubahnya perbuatan seseorang. Namun pertobatan yang sejati itu dimulai dari orang itu kembali kepada Tuhan. Suka dengar firman Tuhan, suka datang beribadah. Kalau itu sudah terjadi otomatis hal-hal yang buruk itu akan hilang dengan sendirinya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau pengen anak-anak kita baik, dengarkan firman buat mereka. Suruh mereka ngomong firman. Bapak Ibu. Anak kami setiap pagi harus baca satu ayat. Jadi kita kan perjamuan kudus tuh. Nah rotinya kan ada ayatnya. Roti satu itu kita bagi 3, kita pecah. Saya, istri, anak. Sebelum kita pecah, kalian baca dulu ayatnya.
Dia baca, baru kita doa, kita pecah, kita minum anggur. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara. Supaya dia baca firman. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan les, bukan memaksakan diri masuk ke sekolah yang mahal, bukan. Jawaban untuk semua masalah kita adalah firman. Ketika anak kita suka firman, otomatis mereka akan menjadi anak-anak yang hebat dalam hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, sederhana kok. Ingat Tuhan selalu membuat apa yang sulit menjadi mudah dan tidak menjadi sulit bagi kita. Amin. Beda dengan dunia. Dunia membuat apa yang mudah supaya menjadi sulit bagi kita. Tapi Tuhan gak demikian. Jadi jangan pernah melihat kekristenan itu sesuatu yang rumit. Simple Bapak Ibu Saudara. Dengarkan firman, selesai masalahmu. Ia telah, dan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Anda tahu, dua kalimat ini sedang menggambarkan perbuatan Bapa kepada Yesus di saat yang sama perbuatan Bapa kepada kita. Ini adalah salib. Dia yang telah menerkam anaknya. Sementara anaknya habis-habisan, dia menyembuhkan kita. Kemarin Pak Yakub bilang, sementara Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus yang pada waktu itu dipenuhi dengan dosa, dia membalikkan wajahnya di saat yang sama sesungguhnya. Yesus sedang melihat kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang melihat kita. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Tuhan memalingkan wajahnya daripada Yesus, Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Sesungguhnya pada waktu itu Bapak sedang melihat kita. Anak-anak yang dikasihnya. Karena dosa kita semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Yesus anaknya. Amin. Ya. Jadi dia menerkam Yesus, dia memukul Yesus karena dosa-dosanya. Di saat yang sama Bapak menyembuhkan kita dan membalut luka-luka kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah berapa hari Bapak Ibu? 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, ayat di Perjanjian Lama Hosea 6 ayat 1 sampai 2 ini juga sudah menubuatkan bahwa akan ada hari kebangkitan pada hari yang ketiga. Dan Alkitab berkata, di hari yang sama dia membangkitkan Yesus, dia juga membangkitkan kita semua. Sehingga klop, apa yang Paulus katakan, kita menjadi satu sama dengan kebangkitannya. Amin. Ya, karena Alkitab sudah bilang, sementara Tuhan membangkitkan Yesus, dia juga membangkitkan saudara dan saya. Dan pada hari ketiga itu kita akan hidup di hadapannya. Kata hidup di sini artinya zoe yang kemarin sudah dibahas oleh Pastor Yohanes, hidup tidak seperti hidup yang dimiliki oleh dunia ini. Hidup yang dimiliki oleh dunia ini adalah hidup yang tidak ada rasa puasnya Bapak Ibu Saudara. Anda minum sebanyak mungkin Anda tidak akan pernah disegarkan. Anda makan sebanyak mungkin Anda tidak akan pernah merasa dikenyangkan. Itulah hidup yang ada di dalam dunia ini. Enggak ada ceritanya orang berkata enak ya jadi wong sugih, ketika Anda berhasil jadi orang sugih di sana Anda tidak akan mendapatkan kepuasan. Enak ya punya istri orang cantik, ketika Anda mendapatkan orang cantik Anda tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Hidup yang diberikan oleh dunia ini adalah hidup yang sedemikian jahatnya. Anda tidak akan pernah merasakan kepuasan, kesegaran, kenyang ketika memiliki kehidupan yang dimiliki oleh dunia ini. Hanya kehidupan yang diberikan oleh Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan rasa syukur dan damai sejahtera. Amin. Ketika Anda belum punya apa-apa, Anda akan berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kowe kok nyanyi terus toh? Uripmu ketoknya dari dulu sekarang mungkin selamanya susah terus. Ora apa-apa, penting sehat. Jajal kowe loro. Seminggu ning ICU entek kabeh duitmu, misalnya gitu. Bapak Ibu Saudara, kesehatan itu sekarang mahal harganya, betul? Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sehat hari ini katakan Tuhan, aku mengucap syukur. Aku sehat hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya. Dikatakan, nah saudaraku ya, berbicara hari yang ketiga, berbicara tentang hari Bapak Ibu Saudara. Ini bukan feng shui ya, ini adalah firman Tuhan.
Ya, Petrus berkata demikian, akan tetapi saudaraku yang kekasih, 2 Petrus pasal 3 ayat 8-9. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yuk katakan sama-sama. Yang satu ini tidak boleh aku lupakan. 2, 3. Yang satu ini tidak boleh aku lupakan. Ya, jadi nggak boleh dilupain, diingat-ingat. Penting sekali, ya, penting sekali. Ya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang menganggap itu sebagai sebuah kelalaian, tenang aja. Ia sabar terhadap kita. Bukannya kebalik Pak ayat ini. Saya yang gak sabar sama Tuhan. Bukan Tuhan yang gak sabar sama saya. Hidup saya udah tambah susah ini Pak. Kapan Tuhan tolong saya? Bapak Ibu Saudara, dia punya waktu yang terbaik. Amin. Ya. Yang terpenting ingat satu. Tuhan gak pernah lalai menepati janji-janjinya. Ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya apa Bapak Ibu Saudara? Semua orang berbalik dan bertobat. Ya, berbalik dulu Bapak Ibu Saudara. Pertobatan itu berbalik dulu. Bagaimana bisa membuat orang balik? Dengan kasih sayang. Nah, di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Perhatikan, Yesus sudah mati 2000 tahun yang lampau. 2000 sekian tahun. Nah, hari ini kita masuk pada hari yang ketiga, 1000 tahun setelah 2000 tahun kebangkitan Yesus. Coba berikutnya. Kita masuk dalam milenial yang ketiga. Ya, sejak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 sekian tahun yang lalu, sudah berlalu. Dan kita hari ini memasuki milenium, 1000 tahun yang ketiga. Yaitu hari ketiga dalam kalendernya Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahukan inilah waktunya kebangkitan pemulihan kita. Amin. Tahun ini Bapak Ibu Saudara ekspektasikan, harapkanlah, Hason visionlah, lihatlah tahun-tahun hidupmu di tahun-tahun kebangkitan ini. Tahun di mana Tuhan akan membangkitkan kita, memulihkan kita, mempersiapkan kita, mempelai-mempelai wanitanya untuk kedatangan kembali mempelai pria kita yang namanya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat kita bersuka cita. Tahun-tahun hidup kita di milenial yang ketiga ini disebut sebagai tahun kebangkitan. Hari ketiga, hari di mana Yesus bangkit. Alkitab berkata kita menjadi satu, serupa dan sama dengan kebangkitan Tuhan. Artinya di hari-hari ini, di 1000 tahun yang ketiga ini, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena kedatangannya sudah semakin dekat. Dia mau mempersiapkan mempelai wanitanya, gerejanya, kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, lihat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ini akan menjawab kenapa hari ketiga. Ya. Waktu saya muncul pertanyaan itu, kenapa ya Yesus kok dibangkitkan pada hari yang ketiga? Saya pikir ini pertanyaan yang lucu, pertanyaan yang aneh. Namun Tuhan tidak pernah melihat saya sebagai orang aneh. Dia tetap melihat saya sebagai anaknya. Dia kasih jawab Bapak Ibu Saudara. Dengan segala pertanyaan saya. Makanya Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menghadapi sesuatu yang stuck, yang macet, yang mandek, minta sama Tuhan. Amin. Tuhan berjanji ketika kita minta maka Dia akan memberi. Ketika kamu mengetok pintu akan dibukakan. Amin. Lalu Tuhan ingatkan saya. Bapak Ibu Saudara kalau belajar Alkitab. Anda tanya tentang kesembuhan. Maka carilah kisah kesembuhan pertama di Alkitab. Itu cara pertama. Nah waktu saya tanya tentang hari ketiga. Kenapa Yesus dibangkitkan hari ketiga. Tuhan sederhana sekali ingatkan saya. Tuhan ngomong. Ingat di mana hari-hari pertama disebutkan di Kejadian 1. Nah ini firmannya. Ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan,
Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga, perhatikan kalimat ini, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu apa saudaraku? Darat. Dan kumpulan air itu dinamai laut. Ya, kalimat ini saya tebelin. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Setelah itu terjadi selesai, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Lalu tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Bapak Ibu saudara, tunasnya bertumbuh dulu baru Tuhan ngomong, atau Tuhan ngomong baru tunasnya bertumbuh? Coba perhatikan. Tuhan ngomong baru terjadi atau terjadi dulu baru Tuhan ngomong? Hah? Tuhan ngomong dulu. Nah inilah kenapa hamba-hamba Tuhan di sini selalu mengajarkan kita. Ngomong, perkatakan apa yang saudara ingin terjadi dalam hidupmu. Kita terbiasa ngomong apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Tapi Alkitab mengajarkan berbeda. Bapak kita bukan bapak yang demikian. Amin. Supaya kita tahu identitas kita. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah saya kasih tahu Anda pohon kita ya. Jangan sampai kita salah Bapak Ibu sana. Kita anak Raja Wali menganggap orang tua kita ayam ya. Ada kisahnya itu kan, akhirnya dia anak Raja Wali yang diasuh oleh ayam, sifatnya seperti ayam Bapak Ibu saudara. Dia lihat teman-temannya, wih keren ya mah, burungnya apa itu bisa terbang seperti kita kok bisa terbang tinggi. Ya, ibunya bilang sudah jangan bermimpi kamu itu ayam. Padahal dia Raja Wali yang lahirnya pecah telurnya di kumpulan ayam. Bapak Ibu, Anda adalah anak-anak Bapak di surga. Amin. Amin. Ya. Bapak kita di surga itu sukanya apa? Ngomong dulu baru terjadi. Memerintah. Makanya kita ini ketika Yesus mati dan bangkit kita dikembalikan ke posisi kita sebagai anak-anak kesayangan Bapak. Dan hidup kita adalah hidup memerintah. Amin. Memerintah itu sesuatu belum terjadi diperintahkan supaya terjadi. Makanya Tuhan bilang apa? Biarlah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tunas-tunas muda, maka terjadilah demikian. Anda perkatakan, tubuhku sehat, sakit kanserku hancur di dalam nama Yesus. Berkat berdatangan mengalir dari ujung barat, timur, utara, dan selatan. Aku orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu, katakan semua orang yang melihat aku bermurah hati tidak bisa menahan kebaikannya. Pasti beli barangku, amin. Bapak Ibu ya, itu yang terjadi. Nah. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 13 dikatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari the third day, hari ketiga. Hari di mana Yesus dibangkitkan, saya ingatkan sekali lagi. Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tahu kisah tentang Nuh. Ya. Kenapa Alkitab ini berkata Tuhan berfirman air semua di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan yang kering itu dinamai darat dan tempat di mana berkumpulnya air dinamai laut. Air menggambarkan penghukuman. Daratan menggambarkan selesainya penghukuman Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika Nuh Tuhan menghukum dunia, Tuhan memberikan air bah menutupi bumi. Jadi air itu menggambarkan penghukuman Tuhan. Dan ketika selesai penghukuman itu, apa yang nampak pertama? Daratan. Di mana kapal Nuh akhirnya terdampar di sana. Nah Bapak Ibu saudara ini berbicara tentang hari ketiga, itu berbicara tentang selesainya penghukuman Tuhan. Hari ketiga itu berbicara tentang hati Tuhan yang dari awal. Hari ketiga dia tidak pernah merancangkan murka. Dia tidak pernah merancangkan kematian. Hari ketiga Tuhan menginginkan adanya kehidupan. Amin Bapak Ibu saudara. Hari ketiga Tuhan menginginkan ada sesuatu yang bertumbuh. Namun dosa telah merusak manusia. Bapak Ibu saudara.
Makanya Tuhan sudah tahu itu semua, makanya Tuhan siratkan di Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 13. Hari ketiga, hari di mana penghukuman terjadi dan murka selesai. Tandanya apa? Tuhan bilang hendaklah air semuanya berkumpul satu tempat sehingga muncullah tempat yang kering. Dan itu berbicara ketika Tuhan menghukum Nuh. Dan penghukuman Tuhan kepada Nuh itu berbicara tentang penghukuman kepada Yesus di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini penghukuman itu sudah selesai. Yang kering sudah kelihatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kering sudah kelihatan. Murka Tuhan sudah selesai. Ya, amarah Tuhan sudah selesai. Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Alkitab berkata, karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka hari ini kita tidak tahu dengan yakin. Apakah saya ini sudah dibenarkan atau belum? Apakah saya ini masih orang berdosa atau orang benar? Nah Yesus dibangkitkan oleh Tuhan supaya kita tahu dengan jelas siapa kita hari ini. Bahwa Anda dan saya bukan lagi orang-orang berdosa. Anda dan saya adalah orang-orang benar. Amin. Kasih salam kiri kananmu, katakan selamat, kamu bukan orang berdosa, kamu orang benar. Anda tahu jalan hidup orang benar apa? Semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin Bapak Ibu. Saya lupa nada terakhirnya. Tapi ini lagu yang bagus. Anda tahu rembang tengah hari? Pastor siapa? Januar menjelaskan rembang tengah hari itu ditulis dalam bahasa Inggris the perfect days. Hari yang sempurna. Berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Jalan hidup orang benar akan semakin terang sampai hari kedatangannya. Amin. Semakin diberkati. Gak ada yang amin, gak apa-apa. Semakin sehat. Oh semua butuh sehat, Tuhan dengar. Soalnya sehat paling mahal. Semakin kaya, amin. Semakin bahagia, amin. Semakin banyak anaknya. Enggak. Bapak Ibu, kalau kita baca buku, kalau kita nonton film, apakah Anda akan berhenti pada tengah-tengah saja dan Anda menyimpulkan hasil atau nilai dari film atau buku itu? Ada di sini yang seperti itu? Enggak ada. Kalau bisa kita kejar sampai endingnya. Kalau itu berseri kita cari serinya. Karena kita penasaran, kita yakin enggak mungkin film ini selesai sampai di sini saja. Nah demikian juga chapter-chapter hidup kita, pasal-pasal bab hidup kita. Anda tidak bisa menghakimi atau menilai hidup kita yang sedang Tuhan kerjakan ini hanya karena 1-2 masalah Bapak Ibu Saudara. Amin. Anda lihat judul hidupmu, bahwa judul buku hidup kita yang sedang ditulis oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah jalan hidupmu semakin terang hingga kedatangannya. Amin. Kalau semakin terang, tiba-tiba ada kegelapan, percayalah penulis bukunya akan setting cerita yang baru. Supaya judul itu menjadi kenyataan ketika orang membaca atau melihatnya. Amin. Banyak orang menilai hidupnya, menilai Tuhan hanya karena 1-2 masalah yang terjadi sementara Tuhan belum selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini Bapamu yang di surga masih bekerja untuk merinda satu persatu bab pasal dalam hidup kita. Sampai hidup kita menjadi sebuah buku yang indah yang akan dibaca oleh banyak orang. Amin. Jangan kita menilai menghakimi orang lain karena hidupnya hari ini. Tuhan belum selesai Bapak Ibu Saudara dengan orang itu, dengan anak-anak kita. Amin. Jangan kita menghakimi suami kita, jangan kita menghakimi istri kita hanya karena hari-hari ini dulu sampai sekarang dia seperti itu. Saya katakan sama setiap orang, kalau orang itu mulai bilang, wong iki ngene. Wong iki kok ngene. Wah, sesuk uripe mesti ngene, saya bilang gini. Selama orang itu belum wafat, jangan pernah memberikan penilaian kepada orang itu.
Amin. Karena Tuhan belum selesai menulis cerita hidupnya. Amin Bapak Ibu. Izinkan Tuhan menulis cerita hidup dalam buku hidupmu Bapak Ibu Saudara. Jangan tahan tangannya untuk menyelesaikan tulisannya. Dia masih mau menulis banyak tulisan dalam hidupmu. Amin. Terus mendekat dengan dia. Katakan Tuhan, sekalipun hari-hari ini aku sedang melihat tulisan yang buruk tentang hidupku. Tidak ada satupun kisah yang ditulis ini baik. Sepertinya kita sedang membaca atau menonton sebuah film. Isinya Bapak Ibu Saudara lakone kalah terus. Kita jagokan dia dijotos glebak. Bangun kita pikir mesti dia menang ini. Bangun dijotos glebak lagi. Sampai akhirnya musuhnya menang dan bersorak-sorai kita mikir piye to iki sajane film iki piye iki katanya. Kadang kita itu menilai hidup kita seperti itu. Bapak Ibu kalau kita sedang frustasi atas hidupmu, ingat bukunya belum selesai. Amin. Filmnya belum selesai. Jangan menaruh penilaian di atasnya. Katakan Tuhan, aku yakin kisah hidupku seperti judul bukuku. Apa judul buku yang Anda ingin Anda lihat? Lebih daripada pemenang. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hari ini segala obat jenis dokter kita sudah pakai enggak sembuh-sembuh. Percayalah bahwa kita ini sempurna seperti Yesus. Bukunya, Anda punya buku masing-masing. Tuhan taruh judul dalam bukumu masing-masing. Kamu adalah keturunan orang-orang yang diberkati. Kok saya enggak punya suami, ditinggal suami. Kok istri saya meninggalkan saya? Kok suami saya mengalami kegagalan? Bapak Ibu Saudara, iblis selalu berusaha untuk kita menutup buku hidup kita. Iblis selalu berusaha untuk kita mematikan tayangan yang sedang Tuhan putar di dalam hidup kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang susun banyak skenario untuk hidup kita. Amin. Anda pernah menonton film atau membaca sebuah buku tiba-tiba ya ampun. Jebule endingnya ngene toh. Ternyata yang musuhnya iki ternyata bolone toh sejak awal toh. Oh ternyata gini. Bapak Ibu Saudara kalau Anda pernah menjumpai film yang secanggih itu. Tuhan adalah sutradara yang lebih canggih. Amin. Dia bisa memutar balik semua keadaan. Bahkan dia selalu berkata kepada kita. Allahmu turut bekerja di dalam segala perkara hidupmu. Amin. Supaya Anda tidak perlu takut, cemas dan khawatir. Ketika ada hal-hal yang buruk, Anda selalu ingat ada Tuhan di sana Bapak Ibu Saudara. Tuhan belum selesai menuliskan buku hidupmu. Dia berkata apa? Segala sesuatu akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Supaya kita melihat buku yang indah. Bapak Ibu Saudara, hari ketiga Tuhan selalu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan ada sebuah kehidupan di sana. Hati Tuhan sejak semula ingin ada kehidupan. Tapi karena dosa datang dan merusak, mendatangkan maut. Maka Tuhan harus menggunakan hari ketiga untuk mengembalikan. Maut tidak akan membawa kematian. Maut justru memberikan kita kehidupan yang baru. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara nikmati hidup yang baru. Hari ini pakai hari kebangkitan Tuhan ini tahun ketiga, tahun milenial ketiga ini menjadi tahun tonggak sejarah di mana kita akan melangkah lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat lagi, much more. Amin. Yuk katakan sama-sama much more Tuhan. Ya. Tahun-tahun ini aku mau lebih lagi Tuhan. Lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, lebih diberkati lagi. Semakin terang Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, minta. Kalau anak yang bungsu aja minta untuk sesuatu yang buruk, Tuhan kasih. Apalagi Anda dan saya yang telah dibenarkan oleh Tuhan datang dan minta. Tuhan pasti kasih, amin Bapak Ibu. Hanya masalahnya kita ini enggak ngerti apakah ini benar-benar pemberian Tuhan atau enggak. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita lihat berikutnya.
Kuasa kebangkitannya bekerja pada hari ketiga dan terus bekerja sampai hari ini melalui rohnya. Amin. Ya, berikutnya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, yang jadi masalah kita. Alkitab berkata pada hari yang ketiga adalah hari kebangkitan. Hari yang penuh dengan hal-hal yang besar, hal yang dahsyat. Tapi kenyataannya banyak di antara kita, saya juga pernah mengalaminya, kita menjalani kehidupan yang berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, Alkitab memberitahukan ada kefrustasian. Sekalipun Kristus ada di dalam kita, ya, tubuh kita ini tetap akan mati Bapak Ibu Saudara karena dosa. Artinya apa? Daging kita ini akan tetap mengalami yang namanya penderitaan, namanya masalah. Ya, tapi perhatikan ada roh yang akan memberikan kita kehidupan karena apa? Kebenaran. Nah ini kuncinya di sini. Bagaimana kita menyelaraskan diri kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Ya, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita sama seperti apa yang Tuhan katakan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kuncinya. Kebenaran ya. Mari kita lihat berikutnya. Tetapi jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati diam di dalam kamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya roh yang membangkitkan Yesus diam di antara kita ya. Tadi Bu Foni salaman ya, saya bilang Yesus sudah hidup, Yesus hidup. Terus Bu Foni bilang ada di dalam kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih ada pengharapan bahwa tubuh kita yang fana ini akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Amin. Ya, sekalipun kita ini tubuh kita akan mati Bapak Ibu Saudara, namun dalam perjalanannya kita tetap bisa menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita di bumi ini. Sama seperti doa Yesus, di surga seperti di bumi. Hidup di bumi seperti di surga. Sama aja Bapak Ibu Saudara, diwolak-walik intinya gitu. Ya, jangan hidup di bumi susah enggak apa-apa, menderita enggak apa-apa, yang penting mati masuk surga. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita di bumi ini. Amin. Ya. Nah, perhatikan, di ayat ini sampai disebutkan 3 pribadi bersamaan. Ada roh, ada dia di sini siapa? Bapa di surga, dan disebutkan juga Yesus. 3 pribadi ini Tritunggal disebutkan di dalam ayat ini dikatakan mau menghidupkan kita. Anda tahu hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia serius dengan hidup kita di bumi ini. Amin. Kalau Anda serius mikirin hidupmu di bumi, Tuhan lebih serius. Ada 3 pribadi yang disebut roh Tuhan, Tuhan sendiri dan Yesus yang adalah Tuhan. Disebut dalam 1 ayat 3 pribadi ini mau menghidupkan tubuhmu yang fana ini loh Bapak Ibu Saudara. Oleh roh Tuhan yang diam di dalam kamu yang telah membangkitkan Yesus. Jadi hari ini sadari bahwa Bapak Ibu bahwa di hari kebangkitan hari ketiga ini Tuhan pengen Anda itu dibangkitkan lagi. Amin. Supaya Anda menjadi satu sama seperti kebangkitan Tuhan. Berikutnya. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Ada 2 kebenaran yang bekerja di dalam hidup kita. Kebenaran diri sendiri dan kebenaran karena percaya kepada janji Tuhan. Nah inilah yang seringkali membuat kita meleset. Kata Pak Yakub kemarin dosa itu kan miss dari target. Ya, meleset dari sasaran. Anda tahu Bapak Ibu kalau Anda dekat dengan sumber, wah ya nggak ada pointer ya. Kalau Anda nembak laser cahaya dekat gini Anda bisa tepat. Tapi kalau Anda jarak jauh meleset 1 derajat aja. Itu hasil akhirnya bisa jaraknya bisa bermeter-meter Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah banyak orang mendengar firman tapi yang dipakai kebenaran
diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia pikir baik tentang hidupnya, bukan apa yang Tuhan pikir baik tentang hidupnya. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, banyak orang hidup karena apa kata orang. Obat karena apa kata orang. Dokter karena apa kata orang. Bisnis mungkin karena apa kata orang. Menjalani pernikahan karena apa kata tetangga. Nah Bapak Ibu Saudara, mendidik anak karena apa kata tetangga. Makanya kita meleset, kita berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini kalau kita mau hidup di dalam kehidupan hari ketiga, hidup di dalam hari kebangkitan Tuhan, belajarlah untuk hidup percaya kepada kebenaran Yesus. Hidup percaya kepada apa kata Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudah enggak peduli bisa atau enggak peduli mustahil atau enggak peduli ini sesuatu yang bisa atau tidak kita lakukan. Tapi kalau itu firman Tuhan katakan, lakukan. Amin. Kalau firman Tuhan katakan, lakukan Bapak Ibu. Engkau akan belajar melihat satu persatu. Hidupmu selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau hari ini kita merasa hidup kita berat, kesel, capek Bapak Ibu Saudara. Enggak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Ya. Kita lelah rasanya dengan semua yang kita alami. Jangan-jangan kita hidup berjalan karena kebenaran diri sendiri. Apa yang kita pikir anggap baik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Yesus telah dianugerahkan kepada kita. Supaya di dalam Dia semua janji-janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Percayalah kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Percayalah bahwa janjinya ya dan amin. Kalau Dia berjanji Anda disembuhkan, percayalah Anda pasti disembuhkan. Jangan bingung karepe dhewe Bapak Ibu Saudara. Makanya kita berkata di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna dinyatakan. Amin. Kalau Anda selalu merasa kuat, bagaimana bisa kuasa Tuhan dinyatakan? Orang-orang yang menikmati kasih karunia adalah orang-orang yang selalu berkata dalam hidupnya, aku enggak bisa Tuhan, aku enggak bisa. Jangan lantas kayak ada pendeta bilang gini, makanya jemaat cepet-cepet ngomong, Tuhan aku enggak iso, padahal iso gitu. Ben Tuhan tolong, jangan gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita bilang enggak bisa, bukan untuk mencobai Tuhan supaya memberkati kita, bukan. Kalau Anda bilang Tuhan aku enggak bisa, itu benar-benar Anda memang enggak bisa. Makanya kalau kita berhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita berkata, waduh, wis ra iso iki. Aku enggak bisa ini. Alkitab berkata itu baik bagi kita. Supaya di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Amin. Tapi bukan juga berarti demikian. Ya wis Pak, nek iso pokoknya saiki ra usah sinau apa-apa, ra usah belajar apa-apa, enggak usah melakukan apa-apa, mangan turu pokoknya Tuhan lihat aku ra iso apa-apa. Nah itu namanya menangkap anggur yang baru dengan kantong yang lama. Rusak kabeh jadinya. Nama Tuhan rusak, hidup kita rusak sisana, biar sudah. Ya. Itu menangkap Injil dengan kantong yang lama. Tapi kalau menangkap anggur yang baru dengan kantong yang baru, Paulus berkata, justru aku bekerja lebih keras dari mereka. Bukan karena kekuatanku, tapi karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Amin. Semakin semangat kerja. Karena kita tahu dalam bekerja kita jadi berkat buat orang lain. Lu kita kerja kan golek gaji, butuh gaji. Enggak, aku sudah digaji oleh Tuhan. Amin. Sehingga kita bekerja bukan cari gaji Bapak Ibu Saudara. Mau digaji mau enggak peduli. Enggak ono amin, enak men Pak, kowe digaji. Bapak Ibu, ya. Belajarlah untuk hidup selaras dengan firman. Amin. Kalau enggak, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Anda tahu kemarin Pak Jokowi, ya sedikit politik ya. Dia pidato di depan kumpulan YouTuber nasional Indonesia. Dia bilang apa dengan gagahnya? Anda tahu
perang baru terjadi, belum lama terjadi, baru sekian hari terjadi. Saya langsung telepon kakak saya, waduh saudaraku, Raja Arab Saudi, namanya MBZ itu atau MBZ ya, jangan sampai salah MBG MBZ. Dia tanya, kapan perangnya selesai? Pak Joko bilang, Anda tahu jawabannya? Raja Timur ini, Raja Minyak ini, enggak tahu. Dan tidak ada yang tahu. Lalu Pak Jokowi tanya, kira-kira kapan harga minyak turun? Apalagi ini, enggak ada yang tahu. Pak Jokowi enggak kehilangan akal, telepon menterinya. Kamu tahu kapan perang ini selesai? Enggak ada yang tahu. Ini perang bukan perang-perangan Bapak Ibu Saudara. Loh Pak kok bisa? Karena ada banyak perang yang memang dibuat supaya untuk memicu sesuatu. Ini perang benar-benar perang. Bukan perang yang diada-adakan. Dan ini situasi dunia yang sudah semakin jahat. Saya enggak nakut-nakutin Bapak Ibu Saudara amit-amit. Cuman saya mau pesen gini loh. Di hari-hari terakhir ini, ayo kita kembali kepada firman saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda gak perlu tahu kapan perang ini selesai. Anda gak perlu tahu kapan bensin akan naik, minyak naik, semuanya naik, sembarang naik. Gak perlu tahu. Karena itu semua harus terjadi. Dan pasti akan terjadi. Lalu pertanyaannya, apakah kita takut dan khawatir? Katakan tidak. Amin. Yo, kowe rak duwe apa-apa. Lah aku duwe bisnis gede, karyawannya 1000. Enggak gitu Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang sudah bangkit hari ini. Kalau maut dikalahkan, apalagi yang lain Tuhan pasti berikan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah selesai. Ayo lanjut. Nah, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Amin. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini putuskan. Saya percaya dan yakin firman Jumat dan firman Minggu ini punya kemiripan, punya benang merah yang sama. Pak Yakub menutup firman Tuhan hari Jumat dengan apa? Enggak perlu tahu si Anu itu siapa. Ingat khotbah Jumat? Karena bagi kita bukan si Anu yang penting. Tapi Yesus yang terpenting. Amin. Gak perlu tahu Kleon sesok gedene sayang aku apa enggak. Yang penting aku punya Yesus, selesai masalahnya. Amin oma opa. Gak perlu takut suami hilang, istri hilang, anak-anak hilang. Bisnis semua yang ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini bisa hilang dan meninggalkan kita. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau hari ini ada di antara kita yang lagi mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, jangan berkecil hati. Tuhan tahu Anda pengen kerja tapi belum ketemu kesempatan. Tuhan yang akan menghidupi kamu. Amin. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang yang sebentar hilang, Tuhan hiasi, apalagi hidupmu dan hidupku. Amin. Jemaat, jadikan hari ketiga ini sebagai momen di mana kita menyadari bahwa sejak pada mulanya Tuhan tidak pernah menghendaki kematian. Tuhan tidak pernah menghendaki penghukuman. Tuhan menghendaki ada kehidupan, tunas-tunas yang bertumbuh. Dan hari ini Tuhan mau menumbuhkan tunas-tunas yang baru dalam pernikahanmu. Amin. Jemaat, ya, percayalah hal ini. Tuhan sedang menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Menghidupkan kembali sesuatu yang mati dalam hidupmu. Pendeta rohaniawan gak tahu. Ya mungkin karena gak ketemu. Karena mungkin Anda juga malu cerita. Anda berpikir alah masalah Pak Vincent. Masalah Pak Yakob Buffoni. Masalah Pak Didi Ayake kok. Dadak tak tambahi. Mungkin Anda gak mau cerita.
Tapi saya mau beritahu Tuhan tahu. Amin. Dan hari ini Tuhan berkata, nak, apa yang sudah mati dalam hidupmu, aku mau menghidupkan kembali. Amin. Sebab ini adalah hari ketiga bagi kita. Bukan hanya bagiku. Kalau Anda dan saya sedang merayakan hari ini Yesus bangkit, Yesus berkata ini bukan perayaan tentang aku. Ini perayaan tentang kita. Amin. Karena di saat yang sama Tuhan membangkitkan Yesus. Di saat yang sama Tuhan sedang membangkitkan saudara dan saya. Amin. Apa yang mati dalam hidupmu saudaraku hari ini? Izinkan Tuhan membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Harapan tentang anak-anakmu bisa enggak mati? Halo Bapak Ibu, bisa enggak mati? Bisa. Mungkin Anda berpikir, kapan marine cah iki? Wis ketekuk ringkel bolak-balik tiba rak tobat-tobat. Saya pernah ngalami gitu Bapak Ibu Saudara. Sama siapa? Sama adik saya sendiri. Sampai hari ini dia belum selesai dengan masalahnya. Bahkan pernah hilang sampai saya berdoa, Tuhan, kalau boleh sebelum saya meninggal, saya mau ketemu sama adik saya. Saya sayang sekali sama dia. Dan saya hilang pengharapan saya sama dia. Tapi setiap hari, setiap kali saya tahu Yesus bangkit, setiap kali itulah saya percaya Tuhan menghidupkan kembali pengharapan-pengharapan yang pernah mati dalam hidup saya. Amin. Anak-anak muda, pernah enggak, bisa enggak kita kehilangan pengharapan akan masa depan kita? Bisa, karena kondisi orang tua, karena kondisi bisnis ayah ibu kita, bisa hilang. Ada banyak faktor di dunia ini yang bisa menghilangkan pengharapan kita. Itulah mengapa Yesus harus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Supaya kita bisa melihat Kejadian 1 ayat 9 sampai ayat 13. Bahwa di hari ketiga Tuhan menghidupkan tunas-tunas muda untuk berbuah. Amin. Anda mau mazmur di tahun-tahun ini? Ya, maknailah minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau hari kebangkitan itu terjadi dalam hidupku. Amin. Dalam hidup bisnisku, pekerjaanku, rumah tanggaku, kesehatanku. Saya berdoa pengharapan-pengharapan yang mati di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ada banyak jemaat, semua jemaat akan dihidupkan kembali. Amin. Saya suka sekali Bapak Ibu Saudara kalau mendengar jemaat cerita hal-hal yang baik. Karena itulah buah dari pemberitaan Injil kami bertiga di tempat ini. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, ayo. Saya mau membangkitkan Anda. Jangan Anda berputus asa dengan keadaan hari-hari ini. Minta sama Tuhan. Yang gak bisa jalan minta jalan. Yang sulit jalan minta normal. Yang bisnisnya lagi seret minta dilancarkan. Yang keuangannya lagi gak bagus minta sama Tuhan. Dia akan memberikan dengan sukarela dan sebebas-bebasnya. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Dengan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan satu lagu dengan sukacita. Anak Allah, siapa namanya? Yesus. Dan hari ini Yesus sudah bangkit. Mari tos kiri kananmu katakan, Yesus sudah bangkit. Ayo kasih tos, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Sama-sama katakan, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Katakan, amin. Menyucikan bahkan yang mati. Dia tebus segala dosa kita. Dosaku. Yang percaya, kubur kosong membuktikan dia. Sekali lagi bersama-sama, anak Allah. Anak Allah. Yesus, Yesus namanya. Menyembuhkan. Katakan menyucikan. Menyucikan. Amin. Bahkan mati. Dia tebus dosa kita. Dosaku. Kubur kosong membuktikan. Amin. Mari yang percaya angkat tangannya. Ada amin, amin, amin. Selalu ada pengharapan.
di saat tidak ada pengharapan. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan bersama, sebab Dia hidup. Ada hari esok jemaat. Amin, amin. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Sebab apa? Nah, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, selalu ada hari esok. Hari esok berbicara pengharapan. Selalu ada hari di mana semua yang mati dibangkitkan dalam hidupmu. Amin. Percayalah, kalau Lazarus yang mati 4 hari 4 malam, orang bilang telat, Yesus bisa bangkitkan. Saya mau beritahukan, firman Tuhan berkata, buat jemaat GPM spesial hari ini, Tuhan bilang tidak ada kata terlambat dalam kamus Tuhan. Amin. Sekalipun Anda bisa berkata, piye iki, utang nambah terus, pemasukan gak ada. Piye iki, waktunya anak akan sekolah. Piye iki, waktunya anak akan kuliah. Piye iki. Selalu ada hari esok. Selama Tuhan kasih kita nafas, Tuhan pasti berikan kita berkat. Amin. Tapi Tuhan mau kita hidup tidak seperti orang kebanyakan. Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anaknya. Amin. Anda pernah melihat orang kaya anaknya miskin, dibiarkan miskin? Ada? Nggak ada. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, di sini saya mendengar ada orang kaya, yang saya tahu ada bapak ibu kaya, dia bilang rumahnya dia aja kecil, anak-anaknya diberikan rumah yang besar-besar. Ya, disiapkan pernikahannya, disiapkan semuanya. Ya, kadang kita berpikir, wah yo anak wong sugih. Saya beritahukan sekarang, Anda anak-anak Bapak di surga. Amin. Tuhan mau Anda hidup sebagai anaknya. Sebagaimana Dia bangkitkan anaknya hari ini, Dia mau bangkitkan saudara. Amin. Percayalah, Yesus sudah bangkit. Ada hari esok bagi saudara dan saya. Sebab Dia hidup. Jemaat, arahkan hatimu hanya kepada Yesus. Katakan, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup saya rindu wanita-wanita, ibu-ibu saja nyanyikan lagu ini. Mari ibu-ibu katakan, hari ibu-ibu, jangan pernah khawatir. Yesus ada bersamamu. Benar. Sekalipun orang melihat engkau pribadi yang lemah, namun kau adalah wanita yang kuat di dalam Yesus. Amin, amin, amin. Mari pria-pria katakan, sebab Yesus hidup.
pria-pria, bapak-bapak. Mungkin perjuanganmu gak terlihat oleh anak-anakmu. Hidup, namun Anda tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang menyertaimu. Karena ku tahu hari esok hidup jadi berarti sebab. Saya rindu pagi ini sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, yang datang berdampingan suami istri atau berdampingan dengan seluruh keluarga yang utuh, mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Mari angkat tangan kita, serahkan hidup pernikahanmu, keluargamu, rumah tanggamu hanya kepada Tuhan. Yang datang sendirian gak apa-apa, Anda angkat kedua tanganmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang suami istri berdekatan, berjejeran, gandeng tangan suami dan istri. Mari katakan sama-sama, sebab Yesus hidup. Tuhan, Engkau membangkitkan, menumbuhkan tunas-tunas yang baru dalam pernikahan anak-anakmu di tempat ini. Kasih yang lama diperbaharui kembali. Kasih antara suami istri, orang tua dengan anak-anak. Katakan, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi bersama-sama, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari angkat kedua tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengangkat tangan sebagai tanda percaya dan mengucap syukur bahwa hidup yang kita hidupi bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah kasih karunia-Nya yang tidak pernah habis mengalir dalam hidup kita. Mengangkat tangan berbicara tentang bahwa kita hidup bukan karena kebenaran diri sendiri, bukan karena apa yang kita anggap baik, yang kita pikir baik, tapi karena kebenaran akan iman percaya kepada Yesus Kristus dan janji-janjinya. Kebenaran hidup karena apa yang kita tahu dan kita percaya benar terjadi dalam hidup kita. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah kita semua ke rumah kita masing-masing dengan membawa segala berkat-berkat yang terbaik. Pulanglah dengan kuasa kebangkitannya. Berjalanlah di dalam hidup hari yang ketiga, hari kebangkitan Tuhan, hari kebangkitan kita. Terimalah berkatnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Setiap hari selalu baru. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati dan berhasil. Oleh hidupmu semua orang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahteranya. Menjaga hati, jiwa dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidup kita, menyertai kita, menolong dan menghibur kita. Sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Yang percaya diberkati katakan amin. Yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang percaya katakan, dan ku yakin tangan-Mu Tuhan